Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bayi Bungkus. Cerita ini ditulis oleh Rara El Hasan. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ya, namanya juga musim hujan. Ya wajar dong kalau udaranya dingin, jawabnya. Yang cepat jalannya, keburu subuh. Tambahnya, langkah kakinya panjang-panjang. Tiara mencibik, mau tak mau harus ikut aturan. Semoga saja takut temui hal-hal aneh. Dan semoga saja kegiatan jajas itu berlalu cepat. Harap Tiara dalam hati. Pintu berderit. Engsel tuanya menderita. Samantha keluar lebih dulu. Kemudian Tiara dan disusul 2 rekan yang lain. 6 lainnya sudah berpencar ke pos sekitar kolam renang. Sisanya bertugas di pos terakhir di sekitar pintu masuk makam. Pandangan yang asing menyambut. Warung sederhana yang terkesan aneh mencuri perhatian. Sedikit tidak wajar karena warung itu masih buka tengah malam begini. Di depan makam, si penjual seorang wanita muda, kisaran umur 30-an. Setelannya kebaya putih dan jarik corak burung hitam coklat. Terkesan tua di zaman saat ini, tetapi kebaya itu menempel pas di tubuhnya yang sintal, menambah ayu parasnya yang khas wanita pribumi. Dagangannya hanya gorengan serta kopi. Terlihat dari beberapa pembeli yang hanya meminum kopi dan mengambil gorengan. Tak ada makanan lain tergantung atap-atap warung yang rendah. Jika siang hari aktivitas yang dilihat Tiara ini bukanlah sesuatu yang ganjil. Semuanya tampak normal. Bahkan terkesan asri dengan adanya pohon kamboja hampir di setiap sisi. Namun kondisi saat ini berbeda di tengah malam. Warung itu remang. Aura berbeda terpancar dari warung dengan dinding anyaman bambu atap jerami itu. Kesan angker begitu kentara. Lampu penerangan makam yang hanya di area tertentu menambah kekemalan. Suara burung yang entah itu jenis apa, serta aroma bunga kamboja yang lebih menyengat, membuat nyali Tiara semakin sempit. Jangan melamun, sentak Samantha sambil mencengkram bahu Tiara. Keseimbangan Tiara hampir hilang. Ia terhuyung ke arah lain. Sebelum kemudian kaki dan kesadarannya kembali selaras. Ya, sesaat lalu. Perhatian Tiara terserap dalam kengerian yang ia ciptakan sendiri. Otak gadis itu penuh pertanyaan. Bagaimana jika makhluk A, B, atau C menampakkan diri? Mau sampai kapan kamu berdiri di sana? Samantha berkacak pinggang. Tiara mengangguk enggan. Dengan langkah diseret-seret dia melewati pintu makam, mengekori Samantha yang memilih menjadi petunjuk jalan. Kita berjaga di pos terakhir, di depan tempat penyimpanan keranda. Kata-katanya membuat Tiara berhenti tak bergerak di tengah langkahnya. Tubuh gadis itu mematung, matanya membeliak. Jika ada di posisi Tiara, berada di tengah makam malam-malam begini, dan termasuk dalam daftar manusia-manusia penakut, pastinya tingkah kalian tak ada bedanya Tiara. Samantha menaikkan satu alisnya. Terlihat kesal dengan tingkah Tiara yang mengulur waktu dan penakut luar biasa. Alangkah baiknya jika aku bertukar pos dengan yang lain. Sam, aku gak mau adik-adik kelas melihatku penakut begini. Sembari menunggu tanggapan Samantha, Tiara menggigit berulang kali ujung bibirnya.
menekan bunyi-bunyi jari hingga berbunyi dengan gugup. "Gak ada yang mau tukeran sama kamu," sahutnya sambil menarik pergelangan tangan Tiara kasar. Jajaran batu nisan terlewati, termasuk makam dengan tanah yang masih merah. Bertabur bunga 7 rupa. Terlindung payung corak lama dengan hiasan manik-manik mencuntai di ujung-ujungnya. Semerbak lebih benderang dari makam lain karena diberi penerangan tambahan pribadi. Tepat di samping makam baru itu, pondasi cukup tinggi dihuni sebuah keranda aluminium. Tak ada kesan angker dari makam itu, tetapi ada kesan menakutkan dari keranda yang entah sudah berapa jasad di dalamnya. Sesaat perhatian Tiara terserap pada makam baru itu. Nama di batu nisannya samar, namun Tiara seolah mengenal nama dalam batu nisan itu. Muncul rasa haru, bahkan mata gadis itu pun berkaca-kaca. Ah, kenapa seperti ini? Sungguh aneh. Apakah ini hal nyata atau hanya mimpi? Jika hanya mimpi, kenapa dia susah sekali terbangun? Beberapa kali mencoba memejamkan mata dan membukanya lagi. Dia tetap berada di tempat yang sama, kondisi sama, bahkan atmosfernya lebih terkesan nyata dari sebelumnya. Ah, ikuti saja. Bisa jadi ini hanya mimpi dari sebuah petunjuk. Tiara membawa langkahnya mendekati makam itu, niatnya untuk lebih jelas melihat nama di batu nisan. "Jangan ke sana," sentak Samantha, dan itu sukses membuat Tiara berjingkat lantas membalikkan badan. "Kenapa? Kamu tidak akan melihat nama di batu nisan itu, karena memang makam itu belum berpenghuni. Nanti kamu akan melihatnya." Tiara mengernyit. Dia hendak menanyakan maksud ucapan Samantha, tetapi lagi-lagi perempuan itu memberi jawaban aneh. "Jangan tanya lagi, Tiara. Aku sendiri juga tidak tahu harus menjawabmu seperti apa. Tapi yang pasti, hanya kamu yang nantinya akan tahu nama di dalam batu nisan itu. Jangan kamu tanya lagi padaku." Setelah itu Samantha berbalik badan, enggan menanggapi lagi rasa penasaran Tiara. Tiara pun hanya mampu memikirkan semua perkataan Samantha itu dalam hati. Tiara kembali mengekor di belakang Samantha. Mereka berjalan perlahan menyusuri pemakaman tersebut. Di depan Tiara tak jauh dari keranda, lilin kecil menyala tragis, berusaha tak padam diterpa angin. Sebuah buku dan pensil disediakan di sampingnya. "Tugas adik-adik, menuliskan jawaban dari panitia di samping masing-masing pos. Setelah itu menemui kita di sana." Samantha menunjuk keranda. Lagi-lagi ada senyum asing yang Tiara rasakan. "Maksudnya, kita bersembunyi di belakang keranda. Jangan sampai terlihat. Mereka tidak akan takut jika kita sampai terlihat." "Yang benar saja. Aku gak mau, Sam. Aku benar-benar takut. Lagi pula, harusnya aku ikut menjadi salah satu peserta. Bagaimana mungkin aku bisa ada di sini bersamamu?" "Karena kamu berbeda. Ini memang ditunjukkan untukmu. Kamu yang harus melihat seluruh kejadian ini. Ingat, Tiara, kelebihanmu lah yang telah memaksamu berada di tempat ini." Kelebihan? Tiara sontak teringat akan kelebihan yang dia miliki. Jika yang Samantha bicarakan adalah kelebihan mata batin, harusnya dia bisa melihat spektrum warna itu. Namun sejak bertemu orang-orang di tempat ini, termasuk Samantha, ia tak melihat warna apapun. "Ayo. Gak ada alasan. Keburu peserta JJS-nya datang," ajak Samantha menarik pergelangan tangan Tiara. Lagi-lagi pemaksaan Samantha yang Tiara terima. Dia menarik Tiara ke arah belakang keranda, menyentak tubuh gadis berperawakan kurus dengan rambut sebahu itu sampai terduduk. Isyarat diam dia pinta dengan meletakkan jari telunjuknya di depan bibir.
Menunggu dalam keheningan. Bulan sabit mulai turun. Langit tetap redup, terselubung kepekatan. Udara dingin menerpa badan. Suara binatang malam memenuhi telinga. Tiara bersedekap, tertunduk dengan sorot mata mendekuri tanah. Samantha menciptakan suara tanding dengan bermain kerikil kecil di bawah kakinya, mengocoknya di dalam genggaman telapak tangan, sebelum kemudian melemparnya satu persatu serampangan. Sam, hentikan. Salah-salah malah kena makhluk tak kasat mata. Samantha terkekeh. Dia seolah tak memperdulikan larangan Tiara. Gadis berperawakan ramping berwajah cantik itu terus saja melempar. Tak takut apa yang dilakukannya akan memperburuk kondisi. Malam begitu mencekam. Suara burung yang tak dari mana asalnya terus berbunyi, berdengung, bahkan seakan-akan berbicara lewat kicauannya itu. Angin yang bertiup menjadi saksi betapa bulu kuduk Tiara tak kunjung tidur. Sama hal begituan gak usah takut. Satu lagi, ujarnya, lalu melempar batu terakhir. Kamu harusnya lebih takut padaku. Bisa jadi aku yang lebih menakutkan dari mereka. Setelahnya Samantha terkekeh amat kencang. Bahkan kekehan suara itu membuat denging di telinga Tiara. Ini sudah tidak beres, ucap Tiara dalam hati. Samantha yang ada di depannya ini barang tentu bukan Samantha teman baiknya, kakak kelas yang sangat dia kenal. Tiara mencoba mengambil jarak, berjalan mundur. Sedikit lalu dia berniat lari, meninggalkan tempat ini, bahkan Samantha. Akan tetapi, baru saja dia melangkah beberapa langkah dengan posisi mundur. Suara yang tak pernah dia duga terdengar kencang dan amat mengancam. Suara geraman binatang buas. Bersamaan dengan itu suara geraman berhasil. Jelas, itu bukan manusia bahkan makhluk halus. Itu auman hewan buas seperti harimau atau singa. Jaraknya dekat dari arah balik semak-semak tinggi di depannya. Tubuh Tiara menggigil, kakinya terpaksa ke bumi, tak bisa bergerak sedikit pun. Ketika auman itu makin terdengar intens, Tiara merapatkan dirinya dari Samantha. Pergelangan tangannya dicengkramnya kuat. Suara hewan buas, Samantha. Ayo, kita pergi dari sini. Aku atau kamu tidak memiliki cara atau ilmu untuk menghadapi hewan buas. Ayo kita pergi saja, Samantha. Samantha menoleh pada Tiara dengan senyum misterius. Apa kamu takut? Tanyanya tak masuk akal. Manusia normal mana yang tidak takut ketika dihadapkan pada kondisi seperti ini? Syukur-syukur kalau itu makhluk halus. Kalau itu beneran hewan buas bagaimana? Cari mati kamu, Sam. Ayo pergi dari sini. Atau aku pergi sendiri. Terserah kamu mau pergi atau tidak. Pokoknya aku sudah gak kuat di sini, Sam. Tiara mulai menangis. Samantha mengernyit, lalu menghentakkan belenggu tangan Tiara. Percaya padaku, itu bukan apa-apa. Dan kamu tidak perlu takut. Tetap di belakangku, kamu akan aman. Ingat Tiara, ini harus kamu lalui. Kamu akan tahu tujuanmu ke sini. Itu suara hewan, Samantha. Kita pergi dulu. Tenang, tenang. Kamu di sini. Palingan suara binatang. Sudah tidak usah terlalu khawatir. Siapa yang khawatir? Jelas, kupingku dengar itu auman suara hewan buas. Samantha tersenyum. Kamu tetap di sini. Aku yang akan melihatnya. Jangan, Sam. Tiara menahan laju Samantha dengan menahan pergelangan tangannya. Lepas, Tiara. Biar kamu tidak khawatir. Biar aku melihatnya. Gak usah.
ujar Tiara sembari makin menarik tangan Samantha dengan kuat. Tenang Tiara, diam. Kamu tetap di sini. Berjaga siapa tahu adik-adik datang. Kamu yang bertugas mengarahkan mereka. Jangan sampai mereka kebingungan dengan tugasnya bahkan kesasar. Ya, terserahlah. Cukup diam dan menunggu, pikir Tiara sembari melepas cengkraman tangannya. Dia harus menunggu, meskipun saat-saat menunggu ini terasa mengerikan. Samantha perlahan berjalan meninggalkan Tiara menuju semak-semak asal suara auman itu berasal. Berbekal senter, Samantha menyusur ruangan gelap, mencari sedikit gerakan sebagai tanda. Sedang Tiara tetap di posisinya, tak bergerak sama sekali. Dia membeku. Ketenangan dirinya perlahan menguap. Rasa panik yang mengerikan ini menolak melepas cengkramannya. Meski membeku, Tiara tetap setia pada mode darurat. Sewaktu-waktu suara atau kejadian ganjil terjadi, dia bisa secepatnya pergi. Sosok Samantha yang sebelumnya tetap berada dalam pengawasannya, kini telah hilang tertelan rimbun semak. Sekelebat cahaya senter menjadi pertanda bahwa gadis itu baik-baik saja. Tak lama, karena setelah itu Samantha keluar dari balik semak-semak dengan tinggi serumput orang dewasa. Akan tetapi memiliki rongga-rongga yang besar sehingga mudah untuk dilewati dengan senyum dan mengucapkan kata aman tanpa suara. Kamu yakin? Tanya Tiara tak begitu yakin. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya seekor kucing berwarna putih dan abu-abu yang aku temukan. Tiara tetap diam terpaku dan hanya mengangguk. Kamu tidak perlu takut lagi. Semua aman terkendali. Kita kembali berjaga. Setelahnya kita bisa segera pulang. Gak perlu takut lagi. Bukan apa-apa, ujar Samantha meyakinkan sembari mendekati Tiara. Namun, gadis itu tetap saja memandang Samantha dengan pandangan aneh. Sesaat lalu memang tidak ada apa-apa. Akan tetapi ketika Samantha mulai mendekatinya, samar wajah Samantha berubah menjadi nenek-nenek. Rambut hitamnya beralih putih kusut. Giginya yang rapi tanggal di beberapa bagian, sisanya menghitam. Hanya saja penglihatan itu tak konsisten. Wajahnya berubah-ubah sepersekian detik. Sam, stop! Sentak Tiara. Samantha berhenti di antara jarak mereka yang hanya 150 meter. Memandang penuh arti pada Tiara yang memulai masang mode tak tenang. Ada apa? Tanya Sam. Jangan mendekat. Tiara kian curiga. Ketika rasa takutnya mulai membumbung tinggi, suara benda jatuh yang tiba-tiba terdengar dari arah samping belakang tubuhnya membuat Tiara bercingkat. Sontak menoleh ke arah sumber suara itu berasal. Suara lemparan batu yang berasal dari arah keranda. Aduh, apalagi ini? Sentak Tiara dalam hati. Dia lelah bermain dengan hal-hal menakutkan seperti ini. Tiara pun sadar ada yang tidak beres di tempat ini. Semua yang dilihatnya hanya tipu muslihat. Bahkan Samantha pun bisa jadi bukan Samantha yang dia kenal. Saat Tiara sibuk dengan pemikiran ganjilnya itu, Samantha menyentaknya. Menggoyang bahunya kencang. Jarak 150 meter telah terpangkas. Dan perkataan yang diucapkan Samantha amat dikenang Tiara. Tugasku sampai di sini. Sekarang kamu selesaikan sendiri. Tiara mengernyit. Maksudmu apa, Sam? Apa yang sampai sini? Belum selesai Tiara berkata-kata, sosok Samantha lenyap di telan angin. Menggoyang bahunya kencang. Jarak 150 meter telah terpangkas. Dan perkataan yang diucapkan Samantha amat dikenang Tiara. Samantha bukanlah orang yang dia kenal. Ini bukan alam nyata, tetapi alam gaib dunia mereka. Dia berjalan-jalan lagi,
masuk dunia mereka. Dan itu membuat Tiara kaget luar biasa. Sekarang apa yang harus dilakukannya? Perjalanan apa yang dimaksud Samantha baru saja? Dan kejadian apa yang harus disaksikannya? Isyarat apa yang mesti dia sampaikan? Tiara diambang dilema. Jujur saja dia tak ingin melanjutkan perjalanan. Keinginannya adalah kembali ke dunianya tanpa harus kembali lagi ke alam gaib seperti ini. Saat Tiara hendak pergi meninggalkan tempat, suara goncangan membuatnya urung pergi. Jika tadi adalah suara lemparan batu, untuk kali ini suara berisik itu berasal dari dalam keranda yang tertutup kain hijau. Keranda itu bergoyang hebat. Seketika itu juga Tiara beralih pandang ke arah Samantha, berniat mengajak perempuan itu pergi. Tak beres, kondisi sudah tak beres kali ini. Namun niat itu urung ketika dilihatnya sosok Samantha telah berubah rupa menjadi nenek-nenek bongkok dengan deretan gigi menghitam. Tertawa kecil, menunjuk-nunjuk Tiara dengan telunjuk tangan kanannya yang bebas. Tangannya yang satu lagi menggenggam tongkat penyangga tubuh. Astagfirullah, pekik Tiara, lantas segera berlari meninggalkan tempat. Tak tahu kemana lagi. Yang pasti dia harus secepatnya pergi dari tempat ini terlebih dahulu. Menyusuri jalan yang dia lewati tadi, tak lagi menoleh meski kikik nenek itu seolah mengikuti. Lagi, seperti sebelumnya perhatian Tiara teralih pada makam merah berpayung kuning khas pengantin Jawa dengan juntaian mawar melingkar di atas batu nisan. Dia mengernyit heran. Tadi tak ada payung, pun tak tercium aroma wangi yang menguar seperti sekarang ini. Tiara memandang tulisan di batu nisan yang sebelumnya buram. Makam baru yang tadi samar, kali ini terlihat jelas. Tanggal lahir dan kematiannya pun begitu jelas. Saat Tiara hendak menyebut rangkaian huruf yang tercetak di atas batu nisan, rasa sakit yang tiba-tiba hadir membuyarkan semuanya. Perlahan Tiara membuka mata. Kegelapan sepersekian detik hilang tergantikan. Silau cahaya yang menyorot tepat di arah wajahnya dari balik jendela. Sudah siang. Dia tidur sepanjang malam hingga siang datang. Tiara menegakkan tubuh. Termangu, mendapati posisinya sudah tak lagi di atas ranjang. Dia jatuh, pantas sakit. Namun, air mata yang mengalir seperti menjadi bukti. Jika mimpi yang baru saja dialami bukanlah mimpi biasa atau sekedar bunga tidur, mimpi itu memiliki tujuan dan makna. Bahkan mimpi itu seperti firasat sebelum datangnya kesedihan. Tiara menyadari bisa saja nama dalam batu nisan memang milik orang tersebut. Gadis kecil yang belum pernah Tiara temui. Bagaimana rupa gadis itu Tiara pun tak tahu. Hanya saja sejak tadi pagi ayah dari gadis itu berusaha dengan berbagai cara untuk kesembuhannya. Ya Allah, mimpi apakah ini? Ujarnya sembari mengusap wajahnya, berharap ini tak akan terjadi. Hanya sekedar mimpi tidur. Namun, setiap kali Tiara mendapatkan mimpi seperti ini, kejadian yang ada di mimpi itu jelas terjadi. Seolah dia telah diberi isyarat terlebih dahulu. Pemikirannya buyar ketika sang ibu mendekatinya. Kamar Tiara tak berpintu. Hanya tersekat gorden motif burung merah lama. Sang ibu duduk di tepi ranjang, memandang ke arahnya dengan raut wajah sedih. Matanya mengembun dan merah. Tak kunjung bicara. Ada apa, Bu? Sri belum mau mengutarakan kegetiran yang memayungi hatinya. Kamu ke sekolah? Tanyanya. Ini hari Minggu, Bu. Sri manggut-manggut. Ada apakah, Bu? Kok Ibu terlihat sedih sekali? Tak dapat terbendung. Air mata Sri pun menetes. Begitu sesak hingga suaranya pun tertelan dalam tenggorokan susah untuk terlontar keluar. Ada kabar sedih atau burukkah, Bu? Sri manggut mantap. Barusan bapakmu dapat telepon. Ainun meninggal dunia, Nduk. Tiara tersentak. Ya Allah,
lagi-lagi mimpinya menjadi kenyataan. Seperti yang dia duga, mimpi semalam adalah sebuah pertanda. Seketika itu juga tangisnya pun pecah. Ya Allah Bu, semalam saya mimpi melihat makam Dek Ainun. Masih merah Bu. Ya Allah Bu, kemarin juga saya melihat foto Dek Ainun, saya melihatnya tidak akan bertahan. Kenapa Tiara gak bisa berbuat apapun ya Bu? Kalau hanya diberi penglihatan seperti ini tanpa dapat membantu atau berbuat apapun, untuk apa? Sri memerosotkan tubuhnya, duduk di sebelah Tiara yang terseduh sembari memeluk kedua lututnya. Diusapnya punggung putrinya itu naik turun ingin menenangkan. Semua kuasa Allah, Nduk. Kita sebagai manusia tidak bisa berbuat banyak. Tidak pun dapat mencegah takdir yang harus dan pasti terjadi. Tiara bersyukur dapat kelebihan seperti ini. Karena apa? Dengan begitu Tiara dapat menghabiskan sisa waktu atau berbuat baik serta membahagiakan orang tersebut sebelum ajal datang. Akan tetapi, jika Tiara terbebani dengan kondisi Tiara ini, Ibu berjanji akan mencari jalan keluar untuk menutup, bahkan menghilangkannya untuk selamanya. Tiara mengangkat wajahnya dari tumpuan lutut, memandang sang ibu dengan aura yang beragam. Spektrum merah meliputi area kepala bercampur dengan biru dan hijau pekat. Banyak pemikiran di sana, sedih, emosi, serta kecemasan beradu menuntun siapa yang paling dominan. Apakah bisa untuk dihilangkan, Bu? Sepertinya tidak akan bisa. Kian hari kian kuat. Tiara sampai kewalahan jika makhluk-makhluk itu ingin berkomunikasi denganku. Bu, Tiara tidak ingin mereka masuk. Tapi banyak di antara mereka yang menginginkan masuk. Ketika menahan mereka, tubuh Tiara seperti terbakar. Dada Tiara sesak. Membaca doa dengan bersuara susah. Andai bisa, Bu. Tiara memang ingin dihilangkan, Bu. Tangis Tiara kembali pecah. Dipeluknya sang ibu dengan terseduh. Rasa iba itu hadir. Rasa iba pada Ainun yang belum pernah ditemuinya. Seolah dia ikut merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan salah Tiara, ujar sang ibu menenangkan. Singkat cerita, hanya Sapardi yang pulang ke kampung halaman Sri untuk melayat. Tanpa Sri dan dua buah hatinya, Sri tetap berjualan ditemani Tiara dan Alif. Hari mulai sore, dagangan sepi, tidak seperti biasa. Hari ini dagangan tak laku satupun. Biasanya sesepi apapun, 1-2 orang masih mampir sekedar membeli es tanpa makan. Sri mengeluh, kalau hari ini tak ada yang beli bagaimana membeli gas yang sudah habis di dapur. Ya Allah, kenapa sepi sekali? Keluh Sri. Tiara yang duduk di sebelahnya sembari bermain bersama Alif seketika menoleh, menatap sang ibu iba. Sebentar lagi ada yang beli kok, Bu. Jangan khawatir, ucapnya menenangkan. Benar saja, beberapa menit kemudian warung jualan Sri ramai. Banyak pembeli. Mereka berkelompok mengadakan rapat dadakan di sana. Lahan jualan Sri yang memang sedikit lebar menjadi tempat nyaman mengadakan rapat sembari menikmati santapan sore dan secangkir kopi. Tikar digelar, teduh dipayungi pepohonan rindang. Sri tak hentinya mengumbar senyum. Tiara cekatan membantu sang ibu meski hanya mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ujar Sri berulang kali. Alif yang duduk di belakang gerobak pun seolah ikut senang ketika dagangan Sri ramai. Bocah kecil itu tak rewel dan asik bermain dengan mobil-mobilan kecil yang sengaja Sri bawa dari rumah. Bu,
Esnya berapa? Kopinya berapa? Tanya Tiara pada Sri yang sibuk memotong lontong dan menatanya di atas piring. Coba tanyakan lagi, Nduk. Tadi sepertinya semuanya minum es. Apa yang Tiara bilang kan, Bu? Ibu tidak perlu khawatir. Pasti ramai. Sri menoleh pada Tiara. Senyumnya terulas lebar. Nduk, besok-besok kalau dagangan ibu sedang sepi Tiara kesini ya. Bantu ibu jualan. Sip, Bu, tenang saja. Pasti Tiara bantu. Yang penting ibu jangan sedih. Insya Allah rezeki pasti ada, Bu. Sri mengusap pucuk kepala Tiara tanda setuju. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.